Oke Kak, tapi ketika itu diobrolkan itu mungkin kapan sih Kak ketika bertemu dengan keluarga dan Fadel sendiri? Saya ketemu Fadel dan keluarga itu minggu lalu. Saya ke Cipinang, tengok dia, alhamdulillah lebih segar. Rupanya sudah uh, bisa menyelesaikan diri, sudah banyak teman, dipercaya juga untuk mengatur blognya, penertiban blognya. Uh, Dia juga mau melatih badminton untuk para napi-napi di sana. Ya lebih baik, saya lihatnya lebih baik, lebih segar, lebih fresh, lebih dewasa sekarang gitu. Alhamdulillah. Artinya di dalam sel pun nggak yang cuma diam gitu aja Kak, tetap Enggak aktif gitu ya? sibuk saya lihatnya dia malah. Karena waktu kita besuk juga yang nyapanya banyak, terus yang bolak-balik ngobrol sama dia untuk urusan buka puasa lah apa gitu. Mungkin dia juga mengatur buka puasa bersama di dalam situ ya. Kak, dampak psikologis yang mungkin Kakak lihat kemarin ketika menjenguk Fadel sendiri seperti apa sih? Saya tadinya tuh saya ngejenguk mau menyampaikan putusan kasasi itu saya agak deg-degan sebenarnya, maksudnya kasihan anak ini gitu. Tapi begitu saya sampai, saya ngomong putusannya sudah ada bahwa begini-begini, dia cuma ketawa, dia cuma ngomong nggak apa-apa, kita nggak kalah Kak, di mata manusia mungkin kita kalah, di mata Tuhan enggak. Jadi lebih kuat dia daripada saya. Akhirnya saya bilang ya alhamdulillah. Terus gimana kalau PK begini baik buruknya begini. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah, saya udah terima kok, saya ikhlas, saya nggak benci siapa-siapa, udahlah nggak usah PK. Yang tadinya waktu itu semangat kan ya, kita mau sampai titik darah penghabisan, cuman karena kita sampai di penghujung kasasi masih begitu juga. Akhirnya dia cuma ngomong Indonesia Kak. Ya udah, itu aja. Selebihnya yang ngobrol-ngobrol biasa aja, udah ketawa-ketawa aja, bahas yang lain. Berarti tegar ya Kak artinya? Tegar, dia menyampaikan ini juga mungkin ini pastinya pelajaran yang berarti kata dia, dan ini peringatan Tuhan yang harus dia terima. Dia bilang saya punya salah juga Kak, bukan enggak, walaupun enggak sepenuhnya, tapi saya menerima. Tapi dia tetap ngotot. Di akhir sebelum saya pamit dia cuma ngomong, sabar ya Kak, di mata Tuhan kita nggak kalah kok. Oke. Buat saya kalimat terakhir itu cukup menghibur dan membuat saya juga oke. Good lah punya klien ya, mungkin karena masih muda juga ya. Dan dari pihak keluarga sendiri mungkin juga seperti apa, ada maka obrolan juga mungkin Kak ketika di situasi tersebut? Ya Apa yang awalnya kan keluarga mau tetap aja berjuang gitu ya, ayolah gitu belum. Cuman ketika saya sampaikan pertimbangannya dan Fadel juga bicara, akhirnya keluarga juga memahami, iya juga ya buang-buang waktu. Saya bilang PK kan ini waktunya panjang ya, sayang nih remisi kelewat gitu kan. Terus akhirnya dengan pertimbangan itu terus kita sepakat untuk ya udah untuk saat ini tidak PK, karena kan kalau hanya untuk mau bongkar kuburan, mencocokkan DNA bahwa apakah ini anak Fadel atau bukan, harus ambil sampel dari ibunya. Itu agak PR ya, karena kan waktu habis putusan banding aja saya sempat lihat di media udah muncul tuh, udah ketawa-ketawa, udah gak ada trauma seperti yang disampaikan di dalam putusan, di dalam pembelaan jaksa. Nggak ada tuh trauma, udah joget-joget tuh, ketawa-ketawa, udah dagang live lagi. Berarti menyesalkan sikap pihak sana ya Kak? Disesalkan sih enggak, cuman saya aneh aja gitu. Di waktu jadi saksi nangis kayak orang yang tertekan, terus di luar begitu. Oke lah, itu haknya dia untuk berbuat apa aja. Saya kan hanya sebatas membela hak hukumnya klien saya aja, nggak pengen masuk juga ke dalam-dalamnya apa perilakunya, enggak. Artinya walaupun tidak PK, artinya ya dari pihak Fadel pun ini bukan suatu kekalahan. Ya, saya melihatnya ya karena diingatkan oleh Fadel ya.
akhirnya saya melihat ya, ini bukan kekalahan ya, itulah yang di mata kita tidak nggak baik, belum tentu di mata Tuhan nggak baik kan. Boleh jadi di mata Tuhan ini yang terbaik buat Fadel. Jadi akhirnya kita menyepakati kalimat itu, yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah, begitu pun sebaliknya. Jadi bisa lebih ikhlas menerimanya. Mungkin after ini sendiri kemarin ada obrolan apa sih Kak, mungkin impian Fadel atau selepas ataupun kegiatan Fadel selama di Dia cuma kemarin bilang sama saya dia lagi mau tetap ngedance di dalam, dia mau hidupin lagi YouTube-nya, tentunya atas izin petugas-petugas di sana. Dia tetap mau berkarya di dalam sana, jadi dia nggak mau hanya diam. Dia bilang kan, saya nggak mau berhenti berkarya Kak, ini kan cuma beda tempat aja. Tapi kan bukan berarti di sini saya juga mesti berhenti gitu. Ya benar juga. Saya bilang bisa juga jadi pelatih dance di dalam ya kan, daripada yang lain pada nganggur. Ya mudah-mudahan saya lihat lebih inilah, dia lebih produktif juga. Berarti sekarang ini harapannya di remisi-remisi yang akan nanti diterimanya Ya. Fadel sendiri. Saya bilang kemarin masih ada remisi, terus dia juga bilang dia mau lebih aktif lagi di dalam sana. Ada beberapa kegiatan yang mau dia ikuti. Tentunya itu juga dalam rangka upaya supaya tetap menjaga perilaku Baik. positif, produktif, itu aja.